tidak ada cerita gitu tanpa perjuangan yang keras terus kita berhasil, itu kayaknya impossible banget. Semuanya itu ada usahanya. Guys, aku tadi kan udah prepare, udah siap-siap ember, terus aku udah siap-siap sarung tangan, tripod. Kesini ini kan rencananya aku mau panen buah kaktus. Ternyata dia nggak ada, kosong tuh kaktusnya, nggak ada buah, pohon doang. Ya aku kecewa dong, kecewa berat. Akhirnya daripada aku tidak mendapatkan apa-apa, ya udah, makanya aku ngevlog aja ya dengan tema yang berbeda, panen gagal. Akhirnya aku ngevlog memberikan tips ke kalian tentang YouTuber pemula, apa aja ya yang harus dilakukan sampai dimonetisasi. Oke, yuk kita cari tempat yang enak dulu ya buat duduk. Udah mendapatkan kursi, bukan kursi, batu lah di sini ya. Aku mau duduk di sini guys, sambilan aku mau ngevlog ya. Ya lumayan lah di sini dengan view-viewnya yang menarik. Stay tune terus guys, walaupun ini adalah panen yang tertunda. Oke. Dan sepertinya aku jarang sekali bicara ini di video aku sebelumnya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik like, comment, and subscribe ke channel ini supaya aku lebih nambah semangat bikin video buat share ke kalian tentang kehidupan di Amerika, khususnya di Arizona. Nah ini dia, aku udah duduk di sini. Sekarang aku mau mulai tipsnya satu persatu yang aku tahu ya, yang aku bisa share ke kalian apa aja. Banyak sih yang komen tentang gimana ya Kak tipsnya supaya cepat dimonetisasi. Nah jadinya kesempatan ini aku pakai untuk membuat video singkat tentang ya pengalaman aku lah gitu, buat berbagi kepada kalian khususnya YouTuber pemula seperti aku ini, tips sebagai YouTuber pemula supaya kita cepat dimonetisasi. Apa aja kah itu? Saksikan terus video aku ini sampai selesai ya, sambilan menikmati suasana gurun di sore hari yang sangat cerah dan indah ini. Lihat deh. Oke, aku mulai aja ya, kasih tips-tips kepada kalian. Oke, nomor 1 yang aku bisa kasih ke kalian, yang aku bisa share ke kalian tipsnya adalah sebelum kita terjun menjadi, ya terjun bahasanya, emang terjun kemana? Gitulah pokoknya. Sebelum kita memutuskan untuk menjadi seorang YouTuber, yang harus kita punya itu adalah niat yang kuat. Kenapa niat? Ya, karena kalau kita nggak niat kuat, nanti kita bisa tumbang tengah jalan. Kan kalian tahu sendiri ya, syarat untuk dimonetisasi itu adalah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oh itu berat, kelihatannya berat ya di awal-awal, tapi kalau kita lakukan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, kita rajin upload konten, kita konsisten, pasti 2 syarat itu kita akan capai dalam waktu, ya itu tergantung kalian sendiri. Ada yang cepat, ada yang 1 tahun, ada yang beberapa bulan. Dari YouTube sendiri itu waktu yang diberikan adalah 1 tahun. Kita harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan untuk saya sendiri itu saya perlu waktu 5 bulan dari nol, dari awal ketika saya menjadi YouTuber sampai saya dimonetisasi itu kira-kira perlu waktu 5 bulan. Ya lumayan, dibilang cepat juga tidak terlalu cepat, dibilang lambat juga ya sedang-sedang saja. Terus yang kedua tipsnya tentu saja kita harus punya alatnya. Apa aja sih alat yang kita perlukan sebagai seorang YouTuber? Ya tentu saja kamera. Kalau saya pakainya sih kamera dari handphone. Kalian terserah mau pakai kamera dari apa aja, dari handphone boleh, dari
dari kamera profesional boleh. Kalau kalian punya dana yang lebih, kalian bisa beli kamera yang benar-benar profesional itu. Terus yang ketiga, kita perlu software editing dan juga software untuk bikin thumbnail. Kalau saya sih sukanya pakai KineMaster yang berbayar, dan untuk thumbnailnya banyak sekali aplikasi gratis di Play Store yang bisa kalian download untuk membuat thumbnail. Ada yang namanya PixArt, ada yang namanya Pixellab. Saya pakai keduanya. Kadang saya pakai Pixellab, kadang saya pakai PixArt. Kalau video editing, softwarenya juga banyak dan ada juga yang gratis. Yaitu kalau gratis itu kita fiturnya nggak terlalu banyak, jadi basic-basic aja. Kalau kalian punya dana lebih, kalian bisa beli yang berbayar. Terus tips yang keempat itu, kita harus konsisten upload video, karena YouTube itu suka sekali kalau kita kreatif, kalau kita rajin upload video. Dan kontennya itu usahakan temanya sama ya, bukan temanya sama, maksudnya konsepnya sama. Jangan sekarang misalnya konsep tutorial, besok tentang game, terus besoknya lagi tentang yang lain-lain lagi. Terus tips yang berikutnya adalah kita harus interaksi dengan audiens kita. Jadi subscriber kita itu, audiens kita itu adalah suatu komunitas ya. Kita bisa bilang teman gitu. Jadi mereka yang nonton video kita juga karena mereka suka dengan konten kita, sehingga tanpa dipaksa pun mereka mau subscribe dan klik like and comment ke video kita. Terus tips yang gak kalah pentingnya itu adalah jangan pernah putus asa. Semangat terus, pokoknya ketika lelah dengan proses mengumpulkan jam dan subscriber itu, kita tidak boleh kita tidak boleh menyerah ya. Pokoknya kita tetap terus aja konsisten bikin video, upload, dan dengan begitu nanti subscriber akan menambah sendiri dan jam juga akan bertambah. Terus yang gak kalah pentingnya, tips selanjutnya adalah keikhlasan kita gitu. Ya salah satu kebiasaan atau sikap atau dibilang behavior, kita harus sabar dengan prosesnya. Seandainya kita merasa lelah karena subscriber nggak kunjung bertambah atau jamnya juga tidak nambah, kita harus tetap berusaha dan bersabar. Dan tentunya jangan stop, jangan berhenti untuk membuat konten atau video. Tetap upload video, tetap interaksi dengan audiens. Memang klasik ya kedengarannya sabar gitu, tapi memang itu tipsnya. Kita harus sabar dengan segala prosesnya. Tidak ada sesuatu itu yang instan, kecuali Indomie instan ya, 3 menit udah jadi. Tapi kalau kita sebagai YouTuber itu, kita di sini berbicara tentang waktu. Semua itu ada prosesnya, semua itu ada waktunya. Kalau kita tetap menjalankan dengan ikhlas, dengan sabar, dan lihat progresnya, nanti kita pasti akan merasakan hasilnya itu sendiri gitu. Tidak ada cerita gitu tanpa perjuangan yang keras terus kita berhasil, itu kayaknya impossible banget. Semuanya itu ada usahanya. Jadi buat teman-teman YouTuber aku di luar sana yang masih belum dimonetisasi, kalian harus tetap sabar, kalian harus tetap ikhlas, kalian harus tetap berusaha dan tetap membuat konten-konten yang menarik sesuai dengan tema channel kalian. Pada saatnya nanti pasti kalian akan ada waktunya untuk dimonetisasi. Maju terus tanpa pantang mundur dan semangat tetap membuat konten. Saya pun di sini masih belajar ya caranya meningkatkan skill, meningkatkan editing skill saya. Oh ya, terus kalau tips berikutnya,
kita sebagai YouTuber itu pasti kita koneksi dengan media sosial ya, buat kita mempromosikan channel kita. Jadi usahakan kalian juga punya Instagram yang aktif, terus Facebook misalnya. Udah kayak cowboy ya. Habisnya tadi aku panen gagal guys, jadi ya akhirnya ngevlog yang tidak terencana ini. Untuk tips bagi YouTuber pemula, cukup sekian dulu. Semoga ada manfaatnya buat kalian semua, dan terima kasih sudah menonton. And see you guys in my next video. Salam dari Arizona. Bye bye. Ini aku mau pulang ya. Sudah mulai malam. Matahari sudah mau terbenam.